Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, kita melanjutkan tentang alladzi khalaq. Alladzi khalaq. Kemarin kita telah jelaskan bahwa yang Allah ciptakan adalah sab'a samawatin tibaqa. Nah, manusia di bumi hari ini, baik Profesor Hubble sekalipun atau seluruh astronom, itu belum mampu mengungkap langit as-sama'ad dunya, langit yang paling dekat. Itu belum mampu terungkap semua. Tetapi ada seorang makhluk Allah pilihan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Sengaja Allah ciptakan beliau dan diperlihatkan seluruh makhluk Allah. Artinya dia tidak sekedar melihat jagat yang paling dekat sama dunia, tapi dia lapis 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan semuanya. Baik, kita melihat ini sebagai representasi dari iqra kita terhadap alam semesta. Yang ini harus kita imani. Jadi dalam Al-Quran pada surah Al-Isra, surah 17, pada ayat pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, dalam satu malam. Di sini Allah katakan subhana, maha suci. Subhana sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Selain Allah tidak bisa melakukan. Subhana, sehingga ta'ajub. Lailan, satu malam. Jadi Nabi dari bumi melewati langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu ke Sidratul Muntaha, ke Mustawan, ke Aras, ke Kursi. Jadi panjang sekali makhluk Allah, ciptaan Allah itu ya. Dan balik lagi hanya dalam satu malam. Padahal kemarin kita telah kemukakan, kalau kecepatan cahaya saja, satu detik 300.000 kilometer, itu cepat sekali cahaya. Satu bintang paling dekat dengan bumi kita di galaksi Andromeda itu jaraknya sekitar 1,5 juta tahun cahaya. 1,5 juta tahun cahaya. Artinya kalau kita melihat bintang itu sekarang, itu adalah bintang yang kita lihat pada 1,5 tahun cahaya, 1,5 juta tahun cahaya yang lalu. Nggak tahu udah berapa miliar tahun. Posisinya sekarang di mana nggak tahu. Saking jauhnya ya. Nah ini lailan kok bisa dalam satu malam. Memang menurut teori fisika nggak mungkin bisa. Tapi ini mudah difaham. Misalnya begini, di ruangan ini ada rombongan semut. Lalu seekor semut mengatakan, aku tadi baru dari Jakarta. Semut yang lain bingung, Jakarta itu di mana? Oh jauh, di sana ada Monas, ada Istiqlal, ada bandara. Ih, kok bisa kamu ke sana? Kamu jalan, kamu kemarin sore ada di sini, sekarang di sini. Kok bisa ke Jakarta? Ya aku bisa karena aku numpang di waktu itu numpang di celana, naik di celananya Pak Iwan. Lalu dia naik pesawat ke Jakarta, terus kembali lagi ke sini. Jadi
Semut bisa terbang bisa jalan Jakarta Balikpapan sehari karena apa? Bukan merupakan bukan memakai kekuatan semut, tapi pakai kekuatan yang lebih besar dibanding semut. Nah, di sini Allah katakan subhanalladzi asra, zat yang memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Bukan dengan kekuatan Nabi, tapi dengan kekuatan subhana, zat yang maha suci. Sehingga walaupun dalam satu malam tembus sesuatu yang tidak mungkin dilakukan baik oleh cahaya sekalipun. Jangankan hanya Nabi Muhammad di mi'rajkan ke langit, kita dengan masjidnya juga bisa. Allah Maha Kuasa. Baik. Nah, ini kan kalau kita membaca kisahnya, namanya Nabi berada dalam amul huzni ketika paman beliau yang selalu membackup dari sisi politik, ketika istri beliau membackup dari sisi dana, dua-duanya meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad itu sedih. Dia selalu berada tawajuh di depan Ka'bah. Abu Lahab semakin ngolok, Mat, sekarang kamu ditinggal istri, ditinggal paman, kamu kayak linglung, duduk aja di situ. Gitu. Sejak tadi malam sampai sekarang, kemarin sore sampai sekarang kau masih di situ. Kayaknya kamu semakin tidak berdaya gitu. Anu paman, saya ada sesuatu yang akan kamu kabarkan, tapi rasanya sulit untuk mengemukakannya. Kenapa? Ini sesuatu yang sangat ajaib. Aku tadi malam dari Masjidil Aqsa baru naik ke langit. Kamu kayaknya semakin sinting ya. Kemarin sore kamu di sini, sekarang di sini, kok naik ke langit? Itulah masalahnya, paman. Gimana aku menjelaskannya? Oh, kalau begitu bagus. Aku kumpulkan seluruh masyarakat di sini, nanti kamu presentasi. Jadi itulah panitia Isra Mi'raj pertama, Abu Lahab. Setelah Nabi mengemukakan, ternyata orang yang tadinya iman malah pada bubar. Sudah memang menghayal aja dia itu. Ya, sehingga ada orang yang tergopoh-gopoh mendatangi Abu Bakar. Pak Abu Bakar, kamu percayakah kalau Nabi Muhammad tadi malam naik ke langit? Siapa yang bilang? Nabi sendiri. Kalau dia yang bilang, aku tidak pernah punya pengalaman dia berbohong. Sepengetahuanku selalu benar omongannya. Sejak saat itu maka Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Baik. Tapi bukan itu yang ingin kami kemukakan. Tadi kami kemukakan adalah bagaimana Allah memperjalankan dari Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa di Palestina, terus naik ke atas. Perjalanan horizon dan vertikal. Nabi tentu ketika melewati bumi, ya kayak kita naik pesawat kan, tinggi itu melihat rumah kita kecil. Semakin tinggi lagi melihat bumi kecil. Tentu Nabi sudah punya perasaan betapa besarnya alam ini dan betapa kecilnya bumi, betapa kecilnya orang-orang yang melawan Allah kayak Abu Lahab dan sebagainya, sehingga tumbuh perasaan pede. Apalagi melihat langit pertama lewat, semakin kelihatan kecil sekali bumi. Langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Musa dan lain sebagainya. Ya, Nabi itu tetap ada ya, karena kematian itu hakikatnya adalah jasadnya yang mati, tapi ruhnya berada di mana? Allah yang Maha tahu. Mungkin Nabi Musa berada di posisi langit ke-6 di situ menjagai, bahkan di Baitul Maqdis itu ruh-ruh para nabi itu pun pada turun semua untuk ikut sholat bersama Nabi. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama'i wa antal imam. Lalu ruh-ruh nabi, ruh para malaikat yang ada di langit ngumpul semua di Masjidil Aqsa. Wa taqaddamta, lalu mereka mengajukan Nabi untuk menjadi imam. Seperti itu. Nah, ketika
Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ malaikat Jibril dan Mikail yang mengkawalnya berhenti. Maaf Nabi, saya sampai di sini, stasiun saya tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Kalau saya melanjutkan perjalanan, saya terbakar. Silakan jalan sendiri. Nabi langsung naik ke atas lagi ke Mustawa. Lalu ke Aras. Aras itu apa ya? Istana ya? Aras istana. Ada kerajaan Mustawa, ada Aras istana. Di istana masuk lagi kursi singgasana. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Nah, ketika Nabi melihat alam semesta, ya memang melihat alam itu tujuannya hanya satu, linuriyahu min ayatina, biar kami perlihatkan ayat kami kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi melihat ayat Allah, baik ayat yang syahadah kayak 7 lapis langit, sampai melihat surga apa segala macam, sampai ke kursi, di sana Nabi hanya bisa mengemukakan kepasrahan. Sehingga dalam riwayat yang sangat populer yang kita abadikan dalam sholat, Nabi menyatakan at-tahiyyatu lillah, hormat kami padamu ya Allah. As-sholawatu, seluruh doa-doa, wa thayyibah, seluruh kebaikan-kebaikan semuanya milikmu. As-tahiyyatu lillah, as-sholawatu wa thayyibah. Nah, ketika orang yang telah melihat alam semesta ini, melihat betapa agungnya alam dan betapa agungnya Allah, lalu hidupnya hanya at-tahiyyatu lillah, hanya hormat kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Hidup hanya kepingin untuk Allah, maka Allah lalu memberikan doa juga, memberikan jaminan juga. Apa wujudnya? Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai nabi, rahmat Allah, berkah Allah tetap tercurah pada engkau. Jadi ketika kita melihat alam semesta, lalu kita hormat pada Allah, kita iman pada Allah, tunduk pada Allah, patuh pada Allah, maka itulah awal dari keselamatan. Lalu Nabi Muhammad juga menyatakan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamatlah untuk kami dan untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang ketika melihat alam semesta, dia akan hormat pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami kemukakan tentang akibat lanjut dari Iqra melihat alam semesta. Wujud yang paling, ya, akibat yang paling ideal adalah at-tahiyyatu lillah, hormat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya dengan itu maka Allah akan memberikan keselamatan pada kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.